Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali memuji dan menyembah Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Mari kita renungkan betapa Tuhan mengasihi kita sepanjang bulan, sepanjang minggu ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Yesus karena penyertaan-Mu, karena perlindungan-Mu sepanjang minggu ini bagi setiap kami ya Bapa. Jika kami ada sampai pada hari ini Tuhan, sungguh semua karena anugerah-Mu. Dan Bapa, layakan kami untuk datang kembali ke hadirat-Mu Yesus. Layakan kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan menyembah-Mu dengan hati kami yang tulus. Haleluya Yesus, haleluya. Betapa baiknya Engkau Yesus dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau masuki hadirat-Mu Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud
rasakan hadiratnya menjamah setiap kita. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
boleh dia sembah dengan sungguh-sungguh. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Sorak-sorai puji kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang maha tinggi. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Tema bulan Agustus ini, ada kuasa di dalam nama Yesus. Kita lihat dari Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Kita buka Alkitab kita. Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Firman Tuhan ini jelas sekali bahwa Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah melakukan semua perintah Bapa. Semua apa yang dikehendaki Bapa itu Tuhan sudah lakukan. Tuhan Yesus sendiri yang melakukannya, termasuk menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Bahkan di kolong langit, di bumi, di bawah bumi pun bertekuk lutut kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah bukan nama yang biasa saja. Nama Yesus bukan nama yang biasa, tapi nama yang ada kuasa. Walaupun di negara barat sana banyak yang namanya Jesus. Oh, banyak sekali ya nama Jesus itu. Mereka pakai nama itu dan kita temukan di film, di nama-nama warga negara barat banyak yang namanya Jesus. Tapi apakah mereka berkuasa? Otomatis berkuasa seperti Tuhan Yesus? Tentu tidak. Mereka mungkin penguasa wilayahnya, penguasa di dalam keluarganya, atau penguasa di kotanya. Namun nama Yesus nama satu-satunya yang berkuasa di bumi, bahkan di surga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita memakai nama Tuhan untuk misalnya ada orang yang kaget lalu menyebut nama Yesus. Apakah itu ada kuasanya? Kita merasakan kuasa Tuhan? Tidak. Karena kita menyebutnya dengan seenaknya, dengan sembarangan. Padahal nama Yesus, nama Tuhan Yesus yang kita sembah, nama yang berkuasa, nama yang kudus, yang tidak boleh kita sebutkan dengan sambil main-main. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nama Yesus itu sangat penting buat kita, orang yang percaya, umatnya yang percaya kepadanya, sangat penting. Namanya Yeshua HaMashiach, atau ada orang di Tiongkok
menyebutnya Yasu. Kita di Indonesia Tuhan Yesus Kristus. Kita menyebut nama Tuhan, nama di atas segala nama ini dengan iman, dengan penuh iman. Bukan dengan sembarangan, bukan dengan sambil main-main. Tidak seperti itu. Tapi nama di atas segala nama ini ada kuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita menikmati? Apakah kita merasakan kuasa nama Yesus itu dalam kehidupan kita? Mungkin ada yang berkata begini, ketika aku menyebut nama Yesus, gak pengaruh apa-apa tuh dalam hidupku, biasa aja. Mungkin ada yang seperti itu. Ingat, kalau kita menyebut nama Tuhan dengan seenaknya, dengan sembarangan, tanpa iman, tanpa perbuatan yang benar-benar menunjukkan kita ini adalah anak Tuhan, pasti tidak pengaruh apa-apa. Mungkin kita, kenapa ya? Aku menyebut nama Yesus waktu aku ambil undian supaya aku menang undian. Oh, itu salah. Tapi ternyata aku gak menang padahal aku sudah nyebut demi nama Yesus, dalam nama Yesus aku menang. Kok gak menang? Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perhatikan. Ketika kita menyebut nama Tuhan Yesus dengan tujuan tertentu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tujuan tertentu itu maksudnya menyenangkan diri sendiri, untuk kesenangan diri, untuk kesombongan, tidak akan mendapat apa-apa. Kita tidak akan merasakan kuasa nama Yesus itu seperti apa. Jadi kalau ada orang bilang, gak ngaruh kok. Nah, itu karena pribadinya jauh daripada Tuhan. Dia tidak pernah merasakan bagaimana dahsyatnya kuasa di dalam nama Yesus. Karena dia sendiri hubungan pribadinya dengan Tuhan Yesus tidak ada. Jadi orang yang seperti ini, dia tidak akan bisa menikmati dahsyatnya, betapa besarnya kuasa di dalam nama Yesus. Kita lihat sama-sama. Ketika kita menyebut nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dengan kesungguhan, dengan iman, itu berarti kita sedang melepaskan kuasa untuk menang. Jadi saya ulang, apabila kita menyebut demi nama Tuhan Yesus atau dalam nama Tuhan Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh, itu artinya kita sedang melepaskan kuasa untuk memperoleh kemenangan. Kemenangan dari apa? Kita lihat sama-sama ya, bahwa nama Yesus itu menaklukkan yang pertama, maut. Kita lihat Kisah Rasul 4. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Kita lihat sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia huruf besar, berarti Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ini yang pertama. Nama Yesus mengalahkan maut. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita pernah merasakan ini. Pasti kita semua merasakan. Apa itu? Tadi dikatakan ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Artinya kita diberikan keselamatan, anugerah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Oleh namanya yang berkuasa, kita diselamatkan. Mestinya kan kita yang harus dihukum karena dosa dan pelanggaran kita. Mestinya kita yang dicengkeram maut. Tetapi oleh kuasa nama Yesus kita diselamatkan. Dan sekarang kita bukan lagi orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan maut. Bukan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mengalahkan maut. Dan kita percaya nama Yesus menyelamatkan kita. Amin. Kita semua percaya.
Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih berpikiran, aku nggak ngaruh apa-apa dalam hidupku ketika aku menyebut nama Yesus, itu salah besar. Koreksi diri kita, ayo kita koreksi. Aku dekat tidak sama Tuhan Yesus? Hubunganku dengan Tuhan dekat atau aku makin menjauh? Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah menjauh daripada kita. Kitalah yang menjauh. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Kita merasa tidak layak dekat dengan Tuhan. Kita merasa tidak layak menghampiri tahta Tuhan. Kita tidak layak untuk menyembah Dia karena dosa-dosa kita. Tapi oleh karena nama Yesus kita percaya, kita diselamatkan. Jadi ini yang pertama, nama Yesus berkuasa mengambil kita, mengangkat kita, menyelamatkan kita dari kuasa maut. Ya, puji nama Tuhan. Yang berikutnya, nah ini dia yang sering kali kita lihat, ya pasti semuanya juga pernah. Yang kedua, kita lihat Kisah Rasul 3 ayat 6. Saya akan bacakan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, kita tahu ceritanya ini ya, mungkin kita semua sudah hafal cerita ini. Bahwa Petrus diperhadapkan dengan orang lumpuh, pengemis yang lumpuh di depan bait Allah, di pintu gerbang bait Allah. Petrus melihat, Petrus ingin memberi, tapi apa yang diberi? Orang ini pasti minta sedekah, minta uang. Atau mungkin minta makan, minta minuman, pokoknya minta sedekah. Sedangkan Petrus, dia tidak memiliki apa-apa. Dia tidak memiliki harta. Dia tidak memiliki barang yang berharga untuk diberikan kepada pengemis yang lumpuh ini. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan. Kalau seandainya pengemis lumpuh ini diberi uang setiap hari, diberi sedekah, dia akan terus di situ dan meminta-minta. Karena apa? Dia masih lumpuh. Tetapi Petrus, dia memberikan yang paling berharga, yaitu nama Yesus. Petrus menjamah pengemis lumpuh ini. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Sekarang kita pikir lebih penting mana? Memberikan sedekah atau memberikan kesembuhan? Tentunya memberikan kesembuhan. Petrus memberikan, aku tidak punya apa-apa. Dalam bahasa sehari-hari gini, aku ini gak punya apa-apa. Aku ini hamba Tuhan, gak punya uang yang lebih. Tapi aku hanya punya nama Yesus. Nah, mungkin bahasa sehari-hari seperti itu. Lalu Petrus bilang, demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Diangkatlah orang lumpuh ini dan orang lumpuh ini berjalan. Ini yang lebih penting. Kuasa nama Yesus digunakan untuk menyembuhkan orang lumpuh tadi. Setelah orang lumpuh, pengemis lumpuh ini sembuh, dia tentunya bisa bekerja, bisa pulih kembali, bahkan dia bisa mencari makan, mencari uang sendiri tanpa harus meminta-minta. Nah, ini contoh. Mungkin kita pernah mendoakan orang. Ya, mendoakan orang, demi nama Yesus kamu sembuh. Tapi ditunggu-tunggu sampai orangnya meninggal, loh kok gak sembuh? Ingat Bapak Ibu, tugas kita mendoakan mereka dengan nama Yesus. Tetapi selanjutnya wewenangnya adalah wewenang Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tugas kita menyembuhkan orang, mendoakan orang demi nama Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan nama Yesus seperti Petrus, itu diikuti dengan perbuatan. Perbuatan sehari-hari kita diikuti dengan iman yang kuat.
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Iman yang kuat. Jadi bukan asal demi nama Yesus kamu sembuh. Tidak akan sembuh. Kita juga koreksi diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu renggang, kita menjauh. Kita datang kepada Tuhan kalau ingat loh ya. Kita datang kepada Tuhan berdoa kalau lagi ada masalah, atau kalau ingat kita pakai nama Tuhan pun tidak akan ngaruh apa-apa. Mengapa? Karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan saja tidak dekat. Kita lihat Petrus, hubungannya dengan Tuhan begitu dekat. Ingat, Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tapi setelah itu pemulihan terjadi. Petrus lebih dekat kepada Tuhan, bahkan dia mengabarkan Injil kemana-mana dengan iman. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendoakan orang demi nama Tuhan Yesus, kita harus siap dari diri kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan baik? Atau kita malah menjauh? Atau ketika kita mendoakan orang hanya selewat tanpa iman yang kuat, itu tidak pengaruh apa-apa. Ingat, kuasa nama Tuhan, kuasa nama Yesus, itu harus kita rasakan juga, harus kita nikmati dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Baik, kita lihat yang ketiga. Dalam 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Ya, kita akan melihat bersama-sama. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Nanti akan saya jelaskan ini maksudnya apa ya. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saya akan ulang yang atas. Dan beberapa orang di antara kamu, jadi gak semua ya, di antara kalian, di antara kamu, maksudnya di antara kita-kita ini, demikianlah dahulu. Nah, demikian dahulu itu seperti apa? Tentunya ini dijelaskan pada ayat 9 dan 10. Orang-orang yang dahulu hidup di dalam dosa. Dosanya seperti apa? Dosa itu banyak sekali. Tentunya kita tahu ya dosanya itu apa saja. Nah, orang di antara kalian ini ada orang-orang yang dulunya, maksudnya dulunya tuh penuh dengan dosa, hidup dalam dosa, tidak ada pertobatan dahulu, ya. Kemudian kata firman Tuhan, tetapi kamu, nah orang-orang yang berdosa ini, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, artinya mau bertobat, memberi diri untuk disucikan. Lanjut, kamu telah dikuduskan. Nah, disucikan dan dikuduskan. Dan yang ketiga, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa maksudnya? Apakah orang berdosa karena sudah percaya Tuhan Yesus, ya udah kamu berdosa tapi kamu dibenarkan? Bukan seperti itu, bukan. Tetapi kita yang dahulu penuh dengan dosa, hidup dalam dosa, setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk disucikan, dikuduskan, maka kita dibenarkan. Artinya jangan lagi kita berbuat dosa. Jangan lagi kita hidup seperti dulu waktu kita belum mengenal Kristus. Nah, itu artinya sekarang ini kita hidup dalam pembenaran oleh kuasa nama Yesus. Tentunya kita semua merasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tiga-tiganya tadi kita sudah merasakan bahkan menikmati. Yang pertama tadi, kuasa nama Yesus menaklukkan maut, sakit penyakit, dan yang ketiga dosa. Kita sudah diperdamaikan dengan Bapa oleh nama Yesus. Kita sudah diperdamaikan, kita sudah dibenarkan.
Ayo Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya, kita fokus kepada nama Yesus. Jangan kembali lagi, jangan berbuat dosa lagi seperti dulu. Tinggalkan itu semua. Kita fokus menuju kepada masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus terus belajar bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita juga terus menikmati berkat Tuhan, menikmati kuasa nama Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita masing-masing. Kalau sampai kita masih bicara, gak ngaruh. Aku menyebut nama Yesus berkali-kali gak ngaruh apa-apa. Bahkan sakitku gak sembuh-sembuh. Ingat, koreksi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar hidup dekat dengan Tuhan, melakukan firman-Nya, atau kita menyebut nama Yesus tanpa iman dan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, ya jelas kita gak mendapatkan apa-apa, gak ngaruh. Tapi kalau kita menyebut nama Yesus, mendoakan orang, bahkan untuk diri kita, demi nama Yesus aku sembuh, demi nama Yesus aku sudah pulih. Terus katakan itu dengan iman, maka kita akan mendapatkan, kita akan merasakan, kita menikmati betapa dahsyatnya kuasa nama Yesus yang kita sembah. Ada amin Bapak Ibu? Jadi biarlah kita belajar taat, kita belajar terus hidup dekat dengan Tuhan, menjauhi dosa. Godaan banyak sekali. Jangan sampai kita kembali ke yang 3 tadi. Dosa, kalau terus kita berdosa, akhirnya keselamatan itu terlepas dan kita kembali dicengkeram oleh maut. Wah, kalau seperti ini keadaannya, terus kita menyalahkan Tuhan Yesus, tidak bisa. Tuhan Yesus tidak pernah salah, tapi kita manusia yang salah. Ayo, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya mahal, dengan namanya yang berkuasa, mari kita terus lakukan kehendak Tuhan, lakukan terus. Kita baca firman, lakukan itu. Supaya terpancar dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang kita ucapkan seperti Petrus tadi, dalam nama Yesus, demi nama Yesus Kristus. Katakan dengan iman, sesuatu yang luar biasa terjadi. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan lihat melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus disertai dengan ucapan syukur. Jangan dengan bersungut-sungut. Kita berdoa, dalam nama Yesus penyakitku sembuh. Tapi tidak bersyukur. Artinya begini, aku tuh sudah bosan berdoa. Aku sudah berdoa berkali-kali tapi belum ada hasilnya. Tidak boleh jemu-jemu. Kita tetap pakai nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Dan juga dengan iman, terus katakan dengan iman, katakan dengan iman. Yuk kita buka ayat terakhir, Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara terkasih, di hadapannya ada Alkitab, kita baca bersama-sama. Bacalah dengan suara yang nyaring dan tanamkan dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jelas ya firman Tuhan ini. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan perbuatan dan perkataan, lakukan semuanya itu dalam nama Yesus. Ingat, dengan iman sebutnya, ya, dan dengan ucapan syukur, bukan bersungut-sungut. Aku sudah berdoa dalam nama Yesus, tapi kok masih begini ya? Itu bimbang, tidak mendapatkan apa-apa. Atau sudah berdoa, berpuasa, loh kok aku masih sakit?
kok keadaanku belum membaik, ekonomiku belum membaik. Semuanya itu tetap kita lakukan dengan ucapan syukur. Walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kok ekonomiku masih seperti ini? Kok aku masih sakit? Jangan bosan berdoa. Tetap berdoa. Panggil nama Yesus yang penuh kuasa itu. Kita pasti akan mendapatkan berkat. Kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dan kita semuanya memanggil nama Yesus yang penuh kuasa disertai dengan iman yang sungguh-sungguh, iman yang kuat, dan perkataan, perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semuanya. Ingat, nama Yesus bukan untuk sembarangan diucapkan, tetapi ucapkan itu dengan iman. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sebelum saya akhiri, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan, menguatkan kami. Nama-Mu, nama Yesus Kristus Tuhan kami, sangat berkuasa. Kami yakin dan percaya di saat kami menyebut nama-Mu, ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Di tengah pandemi ini Tuhan yang masih belum berakhir, Tuhan tetap menjagai kami, melindungi kami, menyertai kami. Bahkan Kau memberikan kekuatan buat kami, memberikan penghiburan, memberikan kesehatan yang sempurna buat kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur. Hanya nama-Mu, nama Yesus yang memberikan kepada kami pengharapan dan kepastian dalam hidup ini. Sehingga kami melangkah dengan penuh sukacita. Kami berjalan tidak sendirian, namun Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati mereka. Engkau sendiri yang menuntun, menopang hidup mereka. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk selalu memakai nama Tuhan dengan iman kami, dengan kesungguhan kami. Dan terlebih biarlah kami tetap hidup bergaul karib dengan Engkau. Sehingga kami tetap melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan.
Mari saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang kita dengar pada hari ini, dan kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, sungguh Engkau baik, karena di dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam nama Yesus ada mujizat, yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan, dan kami percaya oleh kuasa-Mu yang kerasukan setan dilepaskan, karena semuanya ini karena pertolongan Tuhan. Kau menyertai, mengasihi, memberkati kami semuanya di dalam kehidupan kami ya Tuhan, di dalam ibadah kami online ini. Baik yang ada di rumah ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Memberkati kami, memberkati dalam pekerjaan kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati ya Tuhan anak-anak kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati ya Tuhan pendidikan kami, yaitu sekolah kami, karena semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Begitu luar biasa kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan kami. Terpuji bagi nama Engkau ya Bapa, kami menerima berkat daripada Engkau, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.